Selain bermanfaat bagi perusahaan sebagai sumber pendanaan, pasar modal juga berguna bagi investor sebagai sarana investasi. Agar berjalan lancar, kegiatan pasar modal memerlukan peran dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Siapa sajakah yang terlibat dalam perdagangan di pasar modal? Bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak pembahasan berikut. Pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Dalam aktivitas transaksi di pasar modal, terdapat 9 pihak yang terlibat, yaitu lembaga pengawas, bursa efek, anggota bursa, emiten, investor, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyelesaian dan penyimpanan, lembaga penunjang, serta profesi penunjang. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, lembaga pengawas pasar modal. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dimulai sejak 31 Desember 2011 dengan mengambil alih peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Bapepam LK adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Indonesia. Tugas utamanya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap aktivitas sehari-hari di pasar modal. Akan tetapi, tugas Bapepam LK tersebut telah diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peralihan tersebut tertuang dalam pasal 6 huruf B Undang-Undang OJK yang berbunyi, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di sektor pasar modal. OJK adalah lembaga yang berdiri sendiri. Berbeda dengan Bapepam LK yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan. Segala pembuatan regulasi dan pengawasan terkait kegiatan di pasar modal dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kegiatan di pasar modal. Misalnya, sebagai usaha untuk menarik minat investor di pasar modal pada kondisi pandemi, OJK memberikan kemudahan pelaporan dan perizinan bagi pelaku pasar modal dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti tanda tangan elektronik, serta proses perizinan dan penyampaian laporan secara elektronik. Kedua, bursa efek. Bursa efek adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek atau surat berharga, seperti saham dan obligasi. Penyelenggaraan kegiatan pasar modal di Indonesia ditangani oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX adalah pihak yang bertugas menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek atau surat berharga di Indonesia. Ibarat sebuah pasar atau pusat perbelanjaan, BEI adalah pengelola mall yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan sebagai penjualnya. Sementara itu, barang yang diperdagangkan adalah surat berharga atau efek, seperti saham dan obligasi. Pembelinya adalah para investor atau masyarakat. BEI merupakan hasil penggabungan antara PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan PT Bursa Efek Surabaya atau BES. Dalam rangka memberikan informasi tentang pergerakan perkembangan pasar modal, khususnya saham di Indonesia, BEI menyebarkan informasi tentang pergerakan harga saham ke dalam sebuah indikator, yaitu indeks harga saham. Salah satunya adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG, yaitu indikator yang mengukur pergerakan seluruh harga saham yang tercatat di BEI. Selain itu, BEI menggunakan media cetak seperti koran dan media elektronik seperti televisi, serta menyediakan situs web yaitu www.idx.co.id
untuk menyebarkan informasi tentang pasar modal. Ketiga, anggota bursa. Anggota bursa adalah perusahaan efek atau surat berharga atau perantara perdagangan efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia untuk melakukan perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Perusahaan efek dapat berperan sebagai penjamin emisi efek atau PEE, perantara pedagang efek atau PPE, dan manajer investasi atau MI. Dalam kegiatannya di pasar modal, terdapat dua jenis perusahaan efek, yakni sebagai berikut. Pertama, perusahaan sekuritas adalah perusahaan efek yang telah mendapatkan izin dari OJK dan BEI untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau PEE dan perantara pedagang efek atau PPE. Penjamin emisi efek atau underwriter adalah perusahaan sekuritas yang berperan dalam membantu emiten atau perusahaan yang ingin menerbitkan saham di bursa saham dengan cara membuat kontrak atau perjanjian dengan perusahaan tersebut. Secara sederhana, tugas perusahaan sekuritas sebagai underwriter adalah membantu perusahaan menerbitkan sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat, atau yang dikenal dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Saham pertama yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut saham perdana. Underwriter akan melakukan negosiasi kepada perusahaan penerbit surat berharga atau emiten agar harga jual dari surat berharga tersebut tidak terlalu mahal. Underwriter menjamin agar seluruh saham dari perusahaan yang melakukan go public laku terjual. Oleh karena itu, ada imbalan uang yang harus diberikan kepada underwriter atas jasanya sebagai penjamin penjualan surat berharga. Underwriter menanggung risiko atas surat berharga yang tidak laku terjual. Sebagai contoh, penerbitan saham perdana PT Telkom Indonesia di Bursa Efek dibantu PT Bahana Sekuritas yang merupakan salah satu penjamin emisi efek di Indonesia. Sementara itu, perantara pedagang efek atau broker-dealer adalah perusahaan sekuritas yang berperan dalam melakukan jual beli efek atau surat berharga untuk kepentingannya sendiri atau mewakili kepentingan pihak lain seperti investor. Efek yang diperjualbelikan oleh perantara pedagang efek adalah saham, obligasi, dan produk pasar modal lainnya. Perantara pedagang efek akan mendapatkan keuntungan berupa presentasi dari pembelian atau penjualan efek yang dilakukan oleh investor. Misalnya, jika kalian melakukan transaksi jual beli saham melalui aplikasi iPod milik Indo Premier Sekuritas, kalian akan dikenakan biaya 0,19% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan saham. Selanjutnya, manajer investasi atau MI adalah perusahaan efek yang telah mendapatkan izin dari OJK dan BEI untuk mengelola dana investasi masyarakat sebagai perusahaan manajemen investasi. Perusahaan manajemen investasi mengumpulkan dana investasi dari masyarakat yang kemudian ditempatkan ke dalam sebuah portofolio produk di pasar modal, yaitu kumpulan atau gabungan produk pasar modal seperti saham dan obligasi. Investor atau masyarakat tidak perlu pusing memilih saham atau obligasi perusahaan yang akan dibeli, karena investasinya akan dikelola dan dialokasikan ke beberapa produk oleh manajer investasi. Atas jasa manajer investasi ini, investor akan dikenai biaya sekitar 0,40% sampai 3,50%. Beberapa contoh manajer investasi di Indonesia adalah Mandiri Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan Schroder Investment Management Indonesia.
Keempat, emiten atau perusahaan. Emiten atau perusahaan adalah pihak yang menerbitkan surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar modal. Surat berharga tersebut dapat berupa saham, obligasi, dan produk lainnya. Di Indonesia, terdapat 716 perusahaan yang telah menerbitkan sahamnya dan tercatat di BEI. Contohnya, PT Telkom menerbitkan sahamnya di bursa dengan kode saham TLKM, dan PT Bank Rakyat Indonesia menerbitkan sahamnya dengan kode saham BBRI. Selain itu, terdapat 148 perusahaan yang menerbitkan surat utang obligasi, seperti PT Excel Axiata, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Indosat. Kelima, investor. Investor adalah pihak yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan pada produk-produk di pasar modal. Investor dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, atau sekelompok orang yang bertujuan mencari keuntungan. Selain itu, investor pasar modal bisa berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Keenam, lembaga clearing dan penjaminan pasar modal. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan pasar modal di Indonesia. KPEI merupakan lembaga di bawah pengawasan OJK yang diberi kewenangan untuk membuat dan menerapkan peraturan terkait pelaksanaan lembaga clearing dan penjaminan pasar modal di Indonesia. KPEI dalam menjalankan fungsinya sebagai LKP pasar modal di Indonesia bertugas menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi produk-produk di pasar modal agar proses transaksi dapat berjalan wajar, teratur, dan efisien. Clearing adalah proses penghitungan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi yang telah dilakukan anggota bursa, yakni penjual dan pembeli di Bursa Efek Indonesia. Misalnya, jika suatu perusahaan selaku emiten menjual saham, emiten tersebut wajib menyerahkan sahamnya kepada investor dan berhak menerima dana atas penjualan sahamnya. Sementara itu, investor pembeli saham berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah dana kepada emiten dan berhak mendapatkan saham dari pembeliannya tersebut. KPEI juga bertugas memberikan jaminan dan kepastian hukum demi terpenuhinya hak dan kewajiban anggota clearing atas kegiatan transaksi di pasar modal. Dengan demikian, proses transaksi di pasar modal dapat berjalan lancar. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa dapat mengurangi risiko gagal bayar dan gagal serah dalam transaksi saham. Risiko gagal bayar saham dapat terjadi karena calon pembeli saham tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli saham hingga tanggal jatuh tempo. Sementara itu, risiko gagal serah saham muncul karena penjual saham tidak mempunyai jumlah saham yang cukup untuk dijual. Ketujuh, lembaga penyelesaian dan penyimpanan pasar modal. PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI adalah lembaga penyelesaian dan penyimpanan pasar modal di Indonesia. KSEI bertugas menyediakan jasa layanan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi di pasar modal agar kegiatan transaksi di pasar modal dapat berjalan lancar. Tugas KSEI sebagai penyedia layanan kustodian sentral adalah menyediakan jasa penyimpanan untuk efek atau surat berharga yang ditransaksikan di pasar modal dalam bentuk elektronik, sehingga efek atau surat berharga tersebut terjamin keamanannya. Sementara itu, tugas KSEI dalam penyelesaian transaksi adalah menyelesaikan semua transaksi yang telah dicatat oleh KPEI. KSEI bersama KPEI menerapkan transaksi di pasar modal tanpa warkat atau dokumen, atau dinamakan scriptless trading, yaitu transaksi jual beli efek
atau surat berharga di pasar modal tanpa bentuk fisik, atau tidak ada pertukaran fisik sertifikat saham dan obligasi. Perdagangan di pasar modal dilakukan secara elektronik, sehingga proses transaksi di pasar modal lebih mudah dan cepat. Masyarakat dapat membeli saham secara daring melalui situs web atau aplikasi dari anggota bursa. Contoh aplikasi saham yang sudah terdaftar di OJK adalah Stockbit, iPod Indo Premier, dan Ajaib. Kedelapan, lembaga penunjang pasar modal. Terdapat beberapa lembaga penunjang dalam kegiatan pasar modal, yaitu sebagai berikut. Biro Administrasi Efek atau BAE adalah lembaga atau badan usaha yang berbentuk perseroan dan telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha terkait administrasi efek. Dengan kata lain, BAE adalah perseroan yang membantu emiten untuk melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kegiatan administrasi efek yang dilakukan BAE adalah pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, seperti pencatatan transaksi efek, pencatatan pembayaran dividen saham, penyusunan daftar pemegang saham, dan pembuatan laporan tahunan untuk perusahaan emiten. Terdapat 11 BAE yang terdaftar di OJK. Di antaranya adalah PT Adimitra Jasa Korpora, PT Bima Registra, PT BSR Indonesia, dan PT Datindo Entricom. Selanjutnya, Bank Kustodian adalah bank yang mendapat izin dari OJK untuk membantu mengurus administrasi, mengawasi, dan menjaga aset reksadana. Contohnya, saat kita berinvestasi di produk reksadana, uang yang kita berikan akan dikelola oleh perusahaan manajemen investasi. Kita tidak perlu khawatir uang kita akan disalahgunakan atau dibawa kabur, karena uang investasi tidak dipegang langsung oleh perusahaan manajemen investasi, tetapi dititipkan ke bank kustodian. Dalam hal ini, bank kustodian dan perusahaan manajemen investasi akan membuat perjanjian agar dana investor tidak akan disalahgunakan. Bank kustodian di Indonesia yang terdaftar di OJK antara lain adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Sentral Asia. Kemudian, wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, seperti obligasi dan sukuk atau obligasi syariah. Definisi ini diambil dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lembaga yang dapat melakukan tugas wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memenuhi persyaratan tertentu. Wali amanat sepenuhnya mewakili kepentingan pemegang efek dan dilarang merangkap untuk mewakili kepentingan perusahaan. Tugas pokok wali amanat adalah melindungi kepentingan pemegang obligasi serta memastikan emiten melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sesuai dengan jadwal dan tata cara yang telah ditetapkan. Contoh wali amanat di Indonesia adalah PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selanjutnya, pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas dengan tugas melakukan pemeringkatan terhadap efek yang bersifat utang, seperti obligasi dan sukuk. Perusahaan ini bertugas melakukan pemeringkatan efek secara independen, yang berarti bebas dari pengaruh pihak lain, objektif atau sesuai fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pemeringkat efek
bertugas memberikan peringkat, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Salah satu perusahaan pemeringkat di Indonesia adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo, yang akan menerbitkan dan mempublikasikan hasil pemeringkatannya. Dalam pemeringkatan tersebut, terdapat rating atau grade yang digunakan Pevindo, yaitu ID AAA, ID AA, ID BBB, ID CCC, ID SD, dan IDD. Peringkat ID AAA adalah peringkat paling tinggi yang menandakan perusahaan mempunyai kemampuan sangat baik dalam membayar surat utangnya. Sebaliknya, IDD adalah peringkat paling rendah yang menandakan bahwa perusahaan tidak mampu membayar surat utangnya. Kesembilan, profesi penunjang kegiatan pasar modal. Dalam kegiatan perdagangan di pasar modal, terdapat beberapa profesi yang menunjang kelancaran proses perdagangan pasar modal. Beberapa profesi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, akuntan publik. Di pasar modal, fungsi akuntan publik dijalankan oleh akuntan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan. Jasa akuntansi tersebut mencakup melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan, memeriksa laporan keuangan perusahaan, memberikan pendapat tentang laporan keuangan, dan memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan. Dalam melakukan audit dan memeriksa laporan keuangan, akuntan publik dapat memberikan pendapat wajar tanpa syarat yang menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut telah disusun dan dibuat sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. Selain itu, akuntan publik juga diperlukan dalam pertanggungjawaban akurasi data pada prospektus perusahaan. Prospektus adalah dokumen yang berisi data penting tentang profil perusahaan dan laporan keuangan tahunan yang harus disediakan saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Setiap informasi yang terdapat dalam prospektus ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional demi melindungi kepentingan investor. Kedua, konsultan hukum. Di pasar modal, konsultan hukum adalah ahli hukum yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi. Konsultan hukum bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan hukum atau legal audit terhadap perusahaan yang akan go public atau menerbitkan saham perdananya. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan hukum terkait status perusahaan, kepemilikan aset perusahaan, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, serta kewajiban perusahaan seperti utang. Pemeriksaan hukum atau legal audit dan pendapat hukum atau legal opinion dari suatu perusahaan yang akan go public akan dimuat dalam prospektus. Apabila terdapat kesalahan pada pemeriksaan dan pendapat hukum, konsultan hukum harus bertanggung jawab secara perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban perdatanya adalah menanggung kerugian yang dialami investor dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Pertanggungjawaban pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Adapun pertanggungjawaban administrasinya antara lain adalah peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Ketiga, penilai atau appraiser. Penilai adalah pihak yang mendapatkan izin dari OJK untuk memberikan jasa kepada pihak lain dalam menentukan atau mengukur nilai kekayaan dari suatu perusahaan yang sedang melakukan penawaran umum perdana atau IPO.
Kekayaan perusahaan yang dinilai adalah kepemilikan kas atau uang tunai, perlengkapan, utang, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya. Nilai ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. Keempat, notaris. Notaris adalah pihak yang telah mendapat izin dari OJK untuk memberikan jasa pembuatan akta otentik. Dalam kegiatan pasar modal, jasa notaris diperlukan dalam 3 hal, yaitu membuat berita acara rapat umum pemegang saham atau RUPS, menyusun keputusan hasil RUPS, dan meneliti keabsahan penyelenggaraan RUPS. Sebagai contoh, dalam RUPS yang diadakan suatu perusahaan, diputuskan bahwa perusahaan tersebut akan menerbitkan saham baru atau right issue. Agar keputusan RUPS tersebut mempunyai kekuatan hukum, keputusan RUPS perusahaan tersebut harus disahkan oleh akta notaris. Setelah mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, kita akan membahas mekanisme transaksi di pasar modal. Terdapat 2 jenis pasar dalam perdagangan di pasar modal, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Pertama, pasar primer. Pasar primer adalah perdagangan surat berharga di pasar modal saat pertama kali surat berharga diterbitkan oleh perusahaan. Penerbitan saham perdana disebut dengan Initial Public Offering atau IPO. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah perdagangan di pasar modal untuk produk surat berharga yang sudah lama diterbitkan di pasar modal atau bukan penerbitan perdana. Artinya, pasar sekunder merupakan pasar tempat surat berharga diperjualbelikan antar investor di luar pasar primer atau pasar perdana. Perdagangan efek atau surat berharga, baik berupa saham, obligasi, maupun produk pasar modal lain, hanya dapat dilakukan melalui anggota bursa yang dapat berbentuk perusahaan sekuritas maupun manajer investasi. Investor yang ingin melakukan transaksi jual beli saham harus membuka rekening pada perusahaan sekuritas yang telah menjadi anggota bursa. Contohnya, investor yang ingin membeli saham bisa membuka rekening melalui Mandiri Sekuritas. Investor dapat melakukan order beli dan jual saham melalui perusahaan sekuritas, yang kemudian akan dimasukkan ke Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan pasar modal. BEI memproses order yang masuk menggunakan Jakarta Automatic Trading System NextG atau JATS NextG, yaitu sistem perdagangan bursa yang mempertemukan permintaan beli dan penawaran jual. Selain itu, perusahaan sekuritas selaku perantara akan memperoleh komisi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan investor, yang disebut dengan biaya broker atau broker fee. Jumlah saham yang ditransaksikan menggunakan satuan lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. JATS NextG akan mempertemukan order beli dan order jual yang cocok, sehingga transaksi dapat berhasil. Setelah itu, pihak yang melakukan order beli akan mengirimkan dana pembayaran, dan pihak yang melakukan order jual akan mengirimkan sahamnya. Setelah proses transaksi dicatat dan dijamin oleh KPI, transaksi tersebut akan diselesaikan. Kemudian efeknya disimpan oleh KSEI. Sebagai contoh, pada 29 April 2021, terdapat investor A yang melakukan order beli saham PT Telkom melalui BNI Sekuritas sebanyak 5 lot pada harga Rp3.160.000 per lembar. Dengan demikian,
Investor A tersebut harus menyediakan uang sebesar Rp1.580.000 untuk 500 lembar saham. Di sisi lain, terdapat investor B yang melakukan order jual saham TLKM sebanyak 10 lot melalui BNI Sekuritas pada harga Rp3.160 per lembar. JATS NextG akan mempertemukan order jual dan beli saham TLKM pada harga Rp3.160 per lembar dengan jumlah 5 lot, sehingga investor A akan mengirimkan dana pembayaran dan investor B akan mengirimkan saham. Proses tersebut diselesaikan oleh KPI dan KSEI. Setelah itu, investor B masih mempunyai 5 lot saham di order jual dan akan menunggu hingga ada investor lain yang melakukan order beli pada harga yang sama. Mekanisme perdagangan efek bersifat utang, yaitu obligasi dan sukuk. Jika dalam perdagangan saham digunakan sistem JATS NextG, dalam perdagangan efek bersifat utang, sistem perdagangan yang digunakan adalah Fixed Income Trading System atau FITS. Surat utang yang diperdagangkan melalui FITS adalah surat utang milik emiten yang telah terdaftar di BEI. FITS mengintegrasikan transaksi efek bersifat utang antara proses perdagangan, clearing, dan penyelesaian. Seperti pada JATS NextG untuk transaksi saham. Jumlah satuan efek bersifat utang yang diperdagangkan melalui FITS didukung oleh peraturan BEI yang telah mendapatkan persetujuan OJK, yaitu satuan perdagangan atau lot size. Nilai satu lot adalah Rp5 juta. Pihak yang dapat menggunakan FITS adalah anggota bursa yang telah menjadi anggota clearing. Anggota bursa akan mendapatkan remote access untuk menggunakan FITS dalam proses perdagangan untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya. Proses transaksinya hampir sama dengan saham, yaitu investor melakukan order jual dan beli melalui anggota bursa. Setelah itu, anggota bursa akan mengirimkan order ke BEI dan diproses menggunakan FITS. FITS kemudian akan mempertemukan permintaan pembelian dan penawaran jual yang cocok, sehingga transaksi dapat dikatakan berhasil. Pembeli akan mengirimkan dana pembayaran, dan penjual, yakni perusahaan atau pemegang efek, akan mengirimkan efeknya. Proses ini diselesaikan melalui KPI dan KSEI. Pada dasarnya, produk di pasar modal menerapkan prinsip good delivery, yaitu semua efek yang diperdagangkan adalah yang telah tersedia dan siap untuk diserahkan. Artinya, tidak akan ada gagal serah efek. Selain itu, terdapat juga istilah good fund, yaitu jaminan bahwa penjual efek akan selalu memperoleh pembayaran dari setiap efek yang berhasil dijual, sehingga tidak akan ada gagal bayar. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari peran lembaga clearing penjaminan atau LKP, yaitu KPI, serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan atau LPP, yaitu KSEI. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dalam kegiatan transaksi di pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, anggota bursa yang dapat berperan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Perusahaan atau emiten, investor, lembaga clearing dan penjaminan, yaitu KPI, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu KSEI, lembaga penunjang, yang terdiri atas Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian,
wali amanat, dan pemeringkat efek, serta profesi penunjang, yang terdiri atas akuntan publik, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Dalam transaksi perdagangan di pasar modal, BEI merupakan pihak yang menyelenggarakan perdagangan untuk semua efek yang diperdagangkan. BEI menggunakan sistem perdagangan berupa Jakarta Automatic Trading System (NEXG) untuk saham dan Fixed Income Trading System untuk efek bersifat utang. Produk yang dijual di BEI menggunakan prinsip good delivery. Artinya, semua efek yang diperdagangkan telah tersedia dan siap untuk diserahkan. Sementara itu, pembayarannya bersifat good fund. Artinya, penjual efek akan selalu memperoleh pembayaran dari setiap penjualan efek. Kedua hal tersebut tidak terlepas dari peran lembaga clearing penjaminan, yaitu KPEI, serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan, yaitu KSEI.